Baik, jumpa lagi bersama saya. Kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab kita yang kita percayai, Alkitab yang menjadi dasar iman kita, bagaimana Alkitab itu tersusun secara progresif, teratur, dan memiliki kurun waktu yang tak terbatas. Kebenaran ini kita akan sama-sama pelajari dalam bentuk kita akan membuka Alkitab kita dalam bentuk irisan, dan kita akan pelajari hubungan satu dengan yang lainnya dalam program dengan judul Intisari Alkitab. Siapkan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Kau beri kami kesempatan untuk belajar firman. Kami sangat terbatas Tuhan, sebab itu kami mohon Roh Kudus hadir bagi kami, melalui hamba-Mu di tempat ini, operator Tuhan Yesus yang sudah membantu hamba-Mu Tuhan, beri hikmat, bahkan seluruh pendengar, penyimak dari video ini, biar kami boleh menangkap pesan firman-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur memulaikan program ini, berkati Tuhan kami semua dengan kesehatan kekuatan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita dalam satu program yang sangat menarik ketika kita dapat memastikan bahwa Alkitab kita ini tersusun secara sistematis. Nah, tersusunnya Alkitab secara sistematis ini kita akan pelajari dalam sebuah topik ya, di mana Alkitab kita ini akan kita buat dalam bentuk Alkitab yang terbuka. Nah, Alkitab terbuka yang saya maksudkan adalah Alkitab di mana kita memiliki tentunya 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, Alkitab ini ketika kita buka seperti ini, maka kita akan mempelajari Alkitab ini secara bagian dan potongan. Ya, bagian dan potongan. Kenapa? Karena Alkitab kita ini merupakan kitab yang terorganisir. Nah, pada bagian ini yang menarik adalah kita akan membuka Alkitab kita. Topik saat ini yaitu tentang Alkitab yang terbuka. Nah, pada bagian ini mari kita akan memulai mengiris Alkitab. Ya, mengiris Alkitab tentunya bukan merusak Alkitab saudara ya, tetapi kita akan membagi-bagikan Alkitab menjadi bagian dan potongan. Nah, berikut ini Anda dapat melihat ada 8 potongan yang kita akan pelajari dan kita akan lihat bagaimana Alkitab ini seperti yang saya katakan di awal tadi, tersusun secara teratur, progresif, dan tak terbatas oleh waktu. Nah, tentu ini ada hal yang menarik bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu begitu teratur atau Alkitab itu merupakan sesuatu yang progresif. Padahal bukunya adalah buku yang boleh saya katakan buku yang sudah ada ribuan tahun. Kenapa dia progresif? Bahkan kabar yang menakjubkan adalah Alkitab kita ini tak terbatas oleh waktu. Nah, bagian inilah yang akan kita selidiki bersama-sama. Nah, kita akan masuk pada sebuah lembar kerja. Saya harap Anda bisa capture ini dan buat nanti edit tulisannya, atau mungkin kalau kita punya kesempatan berjumpa secara offline, saya akan membagikan lembar kerja ini yang akan kita isi bersama. Nah, bagian ini akan menjadi peta bagi kita ya, untuk memulai gambar yang berikut ini. Setidaknya Alkitab dibagi 2 bagian besar. Nah, dari 2 bagian besar ini, kita akan mendapati yang namanya cerita lama dan cerita baru. Dibagi oleh sebuah lembaran kertas putih ya, kalau kita punya Alkitab buku, dan diberi simbol salib merah di bagian atasnya, sehingga ini terbagi ya dari 8 bagian irisan menjadi 4 barisan cerita lama dan 4 bagian cerita baru. Nah, pada bagian ini kita akan dapati hubungan ya. Di bagian di slide berikut kita akan mendapati bagaimana Alkitab ini ya, yang terbagi dari cerita lama dan cerita baru. Nah, kita memberi nomor, dan nomor-nomor inilah yang akan memberikan sebuah pernyataan bahwa Alkitab ini tersusun secara teratur. Saya meyakini bahwa lewat ilhaman Roh Kudus, penulis atau penyusun Alkitab, bagaimana mereka bisa menghubungkan ya cerita lama dan cerita baru ini. Ketika kita iris menjadi 4 bagian, maka
Sebentar kita akan dapati bahwa nomor 1 irisan pertama di cerita lama itu berhubungan dengan nomor yang kelima. Begitupun seterusnya. Nah, bagian inilah yang akan kita pelajari bersama. Dan kita sudah melihat di bagian bawah ini ada simbol mata ya, yang akan berhubungan dengan simbol mata yang sebelah kanan juga. Nah, secara singkat saya ingin memberitahu nomor-nomor ini sebenarnya isinya apa ya. Nah, nomor ini kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah tentunya bagian awal dari Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian, ada 5 kitab Taurat di situ ya. Dan 5 kitab Taurat ini secara saya percaya sekali bahwa secara adikodrati ya, secara ilahi ternyata berhubungan dengan kitab Injil. Ya, berhubungan dengan kitab Injil. Sebentar kita akan tahu kenapa dibilang berhubungan. Nah, secara singkat bahwa hubungan ini kita mulai dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat itu merupakan landasan teologi Perjanjian Lama. Sementara kitab Injil adalah landasan teologi Perjanjian Baru. Dan kita tiba pada hubungan yang kedua, nomor 2 dan nomor yang ke-6. Yang menarik di sini di nomor 2 adalah kitab sejarah. Dan di nomor 6 kita tahu ada kitab yang namanya Kisah Para Rasul. Atau di dunia teologi ini dikenal sebagai sejarah gereja mula-mula. Nah, bagaimana sejarah kisah di masa Perjanjian Lama, maka di Alkitab juga Perjanjian Baru ada sejarah gereja. Nah, kita lanjut pada nomor yang ketiga. Nomor ketiga ini berhubungan dengan nomor yang ke-7, ya, kita akan mendapatkan kerangka suatu tulisan yang menakjubkan. Nah, kita dapati di sini bahwa pada bagian ini kita mendapat menghubungkan ya kitab puisi atau kitab syair dengan kitab surat-surat. Ya, kitab puisi ini kan berupa sebuah kumpulan kitab-kitab syair yang dijadikan satu kelompok dalam irisan Alkitab. Nah, yang kita dapati bahwa ini berhubungan juga dengan kitab rasul-rasul. Sebentar kita akan dapat makna-maknanya ya. Kemudian kita sampai pada irisan terakhir dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita dapatkan di sana ada kelompok kitab tentang nubuatan. Di mana di Perjanjian Baru namanya kitab para nabi. Di sana kita akan belajar ada nabi kecil, nabi besar. Nah, sementara di Perjanjian Baru ada apa? Di Perjanjian Baru ada seorang nabi juga yang bernama Yohanes. Ketika dibuang di Pulau Patmos, dia menulis sebuah kitab tentang masa depan. Maka pada bagian ini kita dapatkan ya, ada yang namanya masa lalu yang kekal, dan ada yang namanya masa depan yang kekal. Nah, hubungan ini adalah hubungan yang menurut saya menakjubkan. Ini adalah kebenaran mendasar bagi Anda orang Kristen. Bagi kita yang belajar Alkitab, bahwa Alkitab kita itu tidak tersusun secara sembarangan, tetapi tersusun secara menakjubkan. Nah, kita akan masuk lagi pada kebenaran berikutnya, bahwa kita akan dapati bahwa ada akronim-akronim yang dipasangnya, mulai dari huruf A, B, C, dan seterusnya di lembar kerja kita. Nah, kita akan mulai dari bagian awal, bahwa ada angka 1600 di slide kita. Apa maksudnya? Alkitab kita itu merupakan kisah yang disusun selama 1600 tahun. Secara detail bahwa Perjanjian Lama itu ditulis selama 1500 tahun. Sementara Perjanjian Baru ditulis selama kurang lebih 100 tahun. Sehingga kita jumlahkan menjadi 1600 tahun. Dan ditulis oleh 40 penulis, ya 40 penulis yang hidup sekali lagi dalam jangka waktu 1600 tahun. Kita simpan fakta ini ya, bahwa Alkitab ditulis oleh 40 orang penulis dengan latar belakang berbeda-beda. Di slide ini Anda bisa lihat ada orang biasa, ada pedagang, ada imam, ada pemangkas pohon, ya, ada yang katanya pemungut buah arah. Ya, kemudian ada yang seorang raja, pemimpin militer, ada yang seorang pujangga, bahkan ada yang seorang bankir. Ya,
Bapak Ibu dengan latar belakang yang berbeda-beda, kalau saya boleh katakan di masa kini dengan pendidikan berbeda-beda, 40 penulis ini dalam kurun waktu yang sangat panjang menulis hal yang sama, atau boleh saya katakan menulis hal yang berkesinambungan tentang satu tema yang bernama kemuliaan Allah. Sekali lagi ini menakjubkan. Kenapa? Dalam waktu yang panjang, penulis yang banyak, mereka punya latar belakang berbeda-beda. Bahkan saya katakan bahwa mereka tinggal di 3 benua yang berbeda. Artinya mereka bahkan budaya, latar belakang budaya berbeda-beda, tetapi mereka membicarakan tentang namanya kemuliaan Tuhan. Nah, ini hal yang membuat kita menarik Anda untuk jangan sekalipun Anda meninggalkan seminar ini atau materi ini. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan setidaknya kebenaran-kebenaran berikut ini. Yang secara saya yakin sekali, secara adikodrati ini dibuat dengan secara saksama teliti. Nah, kita mendapati tadi yang saya bilang cerita lama, cerita baru. Nah, di Alkitab kita tentu kita dapat 2 bagian besar di Alkitab kita. Bagian besar pertama namanya Perjanjian Lama, ya. Bagian besar kedua namanya Perjanjian Baru. Atau dalam kebenaran ini kita dapat katakan ini seperti kontrak lama, ya, kontrak Tuhan dan ciptaannya yang lama dan kontrak Tuhan dengan ciptaannya yang baru. Atau dapat dikatakan kehendak Allah lama dan kehendak Allah yang baru. Ya, kita namakan ini, kita sepakati bersama sebagai yang namanya Perjanjian Allah dan Perjanjian Baru. Nah, kita masuk pada garis dengan akronim E. Kita dapati ada 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru yang menyimpan sebuah hitungan yang bagi saya sekali lagi tidak kebetulan. Kenapa? Kalau 39 ini Anda susah ingat, maka Anda ingat ini angka 3 kali 9. Sama dengan 27 tentunya, ya. Ini ada orang bilang kebetulan, tapi sekali lagi saya mempercayainya ini adalah sesuatu yang sudah disusun secara luar biasa. Nah, kita lanjut pada garis huruf akronim F, di mana kita mendapatkan data bahwa Alkitab di Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara Alkitab di Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa demikian? Nanti sebentar Anda akan ikut slide yang lain. Kenapa berubah? Atau apa yang membuat Alkitab itu akhirnya ditulis dalam 2 bahasa? Padahal sekali lagi penulis-penulis mereka mengisi atau menulis hal-hal yang sama, tapi dengan 2 bahasa berbeda. Nah, di garis yang ke G ini, Bapak Ibu tolong diperhatikan dengan saksama karena sebentar Anda akan mengisinya. Di bagian G ini kita dapati ada 2 lagi, ya. Di Perjanjian Lama ada yang namanya hukum Taurat, di Perjanjian Baru ada yang namanya kasih karunia, atau saya boleh bilang yang di Perjanjian Lama atau hukum Taurat itu adalah isinya perjanjian, sementara di kasih karunia isinya adalah tentang penggenapan. Nah, di slide berikut ini kita akan lihat hubungan, ya, hukum Taurat dan kasih karunia, sementara perjanjian berhubungan dengan yang namanya penggenapan. Mungkin Bapak Ibu tanya, apa itu perjanjian? Ya, perjanjian tentang akan adanya juru selamat. Saudara mungkin berkata, kan juru selamat itu nanti ada di kitab para nabi. Tunggu dulu, bahwa di Alkitab kita sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ telah dikatakan bahwa akan ada permusuhan antara anak perempuan, keturunan perempuan, dan iblis yang dilambangkan dengan ular. Nah, itu digenapi di zaman Yesus. Nah, kebenaran ini kita sampai pada huruf A tentang teleskop, ya. Saya bilang di awal tadi ada mata yang memandang ke arah kiri dan yang memandang ke arah kanan. Yang namanya di bawah Perjanjian Lama ini namanya masa lalu yang kekal. Ya, kenapa dikatakan masa lalu yang kekal? Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, kita akan tahu bahwa kitab Kejadian itu berkisah tentang masa di mana penulisnya pun belum hidup. Penulis kitab Kejadian kan bernama Musa.
Nah, Musa menulis kitab Kejadian padahal dia hidup, ya, dia hidup ribuan tahun setelah kejadian itu terjadi. Taruh katalah kita hitung dari Adam. Adam itu mati umur 930. Artinya Adam kemudian memperanakan Kain dan Habil dan seterusnya, Nuh dan seterusnya, maka akhirnya hadirlah Musa. Ya, Musa ini menulis kisah yang dia diilhamkan Tuhan. Bagaimana langit dan bumi ini diciptakan. Makanya di sini diberi penjelasan masa lalu yang kekal. Nah, sementara kita melihat di teleskop sebelah kanan, kita akan mendapatkan yang namanya masa depan yang kekal. Masa depan yang kekal ini berisi apa? Berisi nubuatan tentang kekekalan. Ya, langit dan bumi yang baru. Atau sementara ini lagi heboh tentang kedatangan antikris yang dihubung-hubungkan dengan penyakit, ya, COVID-19. Nah, kita dapat melihat secara saksama di Alkitab kita yang sekali lagi Bapak Ibu ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Wah, ini sebuah hal yang menakjubkan. Apa yang terjadi di 2000 tahun terjadi hari ini atau 2000 tahun kemudian telah dinubuatkan sebelumnya. Nah, kita setidaknya mendapatkan hal yang detail. Kalau Anda lihat ada logo di sini, ada mikroskop, maka saya ingin menyampaikan bahwa di Alkitab kita ada yang namanya hal yang detail, ya, yang menjadi patokan kita semua, yang ada dalam kitab Kejadian pasal 12. Ada apa di sana Bapak Ibu? Nanti sebentar kita akan pelajari ya tentang kisah seorang tokoh sentral. Ya, saya boleh katakan ini salah satu tokoh sentral yang menjadi figur yang disebut-sebutkan bahkan oleh agama Samawi, ya, oleh agama Kristen dan Muslim. Maka nama Abraham atau dalam lafal lain disebut Ibrahim menjadi seorang tokoh yang menjadi sumber dari pembagian keturunan, ya, pembagian keturunan. Nah, pada bagian ini kita akan mendapati ketika kita baca silsilah Yesus, maka setidaknya silsilah Yesus itu akan mulai dari Abraham. Itu Anda bisa baca dalam Matius pasal 1 juga. Nah, ada apa di sana? Maka di kitab Kejadian 12 ini ada janji terhadap Abraham. Dan janji inilah yang boleh saya katakan, ya, janji inilah yang akhirnya menjadi hal yang akan menjadi benang merah hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, setelah kita belajar hal ini, maka kita akan lanjut juga pada bagian berikut tentang kita akan mendapati bahwa Alkitab yang kita miliki ini, ya, Alkitab yang kita miliki ini dengan berbagai macam detail yang kita pelajari tadi, maka kita akan dapati setidaknya pada bagian berikut, ya, di slide yang berikut ini dalam tulisannya ada bahasa Inggris yang tercampur juga di dalamnya seperti yang kita sudah baca di awal tadi. Bahwa Alkitab kita ini teriris secara, boleh saya katakan bahwa secara rapi, ya, sesuatu yang menakjubkan. Dia tersusun secara rapi, ketika kita hubungkan maka dia akan terhubung dengan luar biasa. Dan semua kejadian ini, ya, semua kejadian yang kita pelajari ini akan menuju pada pelayanan Tuhan Yesus, yaitu dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat begitu banyak detail, ya, yang di awal tadi. Kalau slide ini diputar dengan lambat, maka Anda akan dapatkan tulisan-tulisan, ya, catatan-catatan tentang pelayanan Yesus. Dan semuanya ini dapat kita simpulkan seperti berikut ini. Ini adalah lembar kerja kedua, ya, yang mungkin akan menjadi evaluasi bagi kita ketika kita bisa mengevaluasi belajar kita. Ya, sekali lagi kalau kita ketemu dalam offline, garis bawahi ada dua hal yang sudah saya sampaikan. Satu yang tadi tentang gambar intisari Alkitab dengan detailnya, gambar irisan Alkitab dengan detailnya. Dan yang kedua bagian ini, bahwa Alkitab kita
memiliki fungsi paralel yang sama. Apa itu? Nah, ini perhatikan. Pertama, kitab Taurat atau ditulis di irisan tadi kan nomor 1 dan nomor 5. Kitab Taurat dan kitab Injil itu pertama berisi tentang bagaimana manusia berada dalam dosa, atau di sini ditulis kejatuhan. Ya, kejatuhan. Kejatuhan manusia di kitab Perjanjian Lama, ya, yang ada di kitab Kejadian, kemudian juga di kitab Injil di mana manusia sudah hidup dalam kebobrokan rohani, ya. Anda mungkin masih mengingat ketika ketika Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Kenapa Yohanes berani berkata seperti itu? Padahal kata-kata itu ditujukan oleh kepada tokoh agama. Ya, dia kata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Kenapa? Itu memberi pesan bagi kita bahwa masa-masa itu keadaan di mana kebobrokan rohani. Berikut adalah bagaimana hubungan antara sejarah dan kitab Kisah Para Rasul. Kita akan lihat di sana bagaimana budaya manusia di kitab Perjanjian Lama dan budaya manusia yang kita dapatkan di kisah gereja mula-mula atau di kitab Kisah Para Rasul. Yang juga menghasilkan, ya, pada bagian berikut ini, di bagian berikut ini, yang menghasilkan tulisan-tulisan. Ya, tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan ini akhirnya Bapak Ibu dihubungkan. Ya, tulisan ini akhirnya terhubung menjadi satu kisah, cerita yang boleh saya katakan sejarah. Ya, kemudian kita mendapati berikut adalah kitab-kitab puisi. Ya, kitab-kitab puisi. Akronim nomor 3 dan 7 ketika kita hubungkan menjadi sebuah kumpulan tulisan-tulisan yang sifatnya adalah kesaksian-kesaksian, ya, antara seorang pribadi kepada kelompok jemaat. Lalu kita dapatkan setidaknya bagian besar, ya, di kitab puisi. Kita lihat ada tulisan yang panjang di situ, kitab Ayub dan kitab Mazmur. Kita lihat bagaimana mereka bercerita tentang kehidupannya. Nah, kemudian kita tiba juga di kitab surat-surat, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan seorang, kalau boleh bisa saya katakan ini didominasi oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Dia menuliskan surat yang begitu banyak. Nah, ini menjadi sebuah hubungan yang namanya tulisan. Nah, kemudian pada bagian akhir, kita akan mendapatkan dua bagian unik dari Alkitab, di mana terdapat nubuatan tentang air saman di kitab Nabi-Nabi, dan juga ada nubuatan air saman di kitab Wahyu. Ya, kedua hal ini bercerita tentang atau berisi tentang masa depan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin setidaknya kita mengulas, ya, apa yang kita pelajari tadi dalam urut-urutan. Nah, gambar ini akan setidaknya menggambarkan atau mengingatkan kembali kepada kita bahwa Alkitab yang ditulis dalam 1600 tahun, kurun waktu yang sangat lama, memiliki satu tema yang luar biasa yang namanya kemuliaan Tuhan. Ya, sekali lagi ini untuk mereview saja, ya. Mereview saja, Anda bisa lihat slide ini bagaimana Alkitab ditulis dengan dua bahasa, berhubungan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Kemudian kita dapatkan teleskop masa lalu, kemudian teleskop masa depan, kemudian kita akan lihat kelompok-kelompok kitab suci yang kita akan pelajari secara seksama sebentar. Atau mungkin Anda orang yang sementara penasaran dengan Alkitab, apakah betul Alkitab ini adalah buku yang dapat dipercaya? Maka setidaknya fakta yang saya sampaikan ini membuat Anda akhirnya berpikir bahwa, oh, ternyata Alkitab yang saya miliki itu, atau yang saya pelajari atau yang dipercaya oleh orang Kristen, ada Alkitab yang disusun secara teratur. Kemudian memiliki progresivitas yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita pelajari bagian ini, maka kita akan kembali, saya bilang tadi, Alkitab Anda ketika diiris dan dibagi, maka dia akan menjadi kisah yang teratur, progresif,
dan kekal. Ya, wah, ini sekali lagi saya katakan, ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Saya sangat bersemangat ya ketika mengetahui kebenaran ini. Mungkin Anda belajar Alkitab secara detail, itu tidak salah ya. Tetapi jangan lupa juga Alkitab itu ketika kita buat menjadi sebuah rangkuman, maka Alkitab itu akan sangat mudah kita pahami. Nah, kebenaran ini bercerita sekali lagi tentang hal yang indah dan besar, kemuliaan Tuhan yang tersimpan dalam salib Kristus. Apa sih isi salib Kristus? Keselamatan umat manusia. Bapak Ibu, presentasi dari The Bible basically ini kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap kita, bahwa Alkitab kita ini benar-benar tersusun secara rapi. Ya, Alkitab ini benar-benar adalah kitab suci yang dapat dipercayai. Saya akan melanjutkan dengan materi yang akan datang. Saya berharap supaya Bapak Ibu selalu memberi kesempatan dan menonton video ini secara saksama, karena bagian-bagian ini akan menghubungkan satu materi dengan materi yang lainnya. Atau boleh saya katakan, materi tentang irisan Alkitab ini atau bagian Alkitab terbuka ini akan menjadi hubungan dengan materi selanjutnya. Pada pertemuan berikut kita akan belajar tentang panggung Alkitab. Ya, bahwa sebelum kita akan masuk lebih detail, kita akan melihat Alkitab itu selain dari kitabnya yang terbagi secara rapi dan menakjubkan, Alkitab juga kita itu saya katakan dapat dinyatakan sebagai kejadian nyata atau fakta. Kenapa? Karena tempat atau lokasi di mana Alkitab itu, kisah Alkitab itu terjadi, itu berada di tempat-tempat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga jangan lewatkan materi berikut tentang panggung Alkitab. Sampai jumpa. Sebelum kita berpisah, izinkan saya berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih kami belajar kebenaran-Mu. Izinkan Tuhan Roh Kudus terus menjelaskan di hati kami. Seluruh penyimak dari video ini, Tuhan beri hikmat untuk lebih lagi memahami kebenaran. Tuhan, kami sangat terbatas. Kami kagum akan perbuatan ajaib-Mu lewat firman. Sebab itu izinkan kami untuk menjadi orang-orang yang menerima hikmat dari firman. Makasih banyak Tuhan Yesus. Kami menutup slide ini, program ini di bagian pertama ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.